Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Segerombol muslim di dunia kontemporer sekarang itu dengan bangga mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang rasional. Islam itu adalah agama yang bisa diterima oleh akal sehat. Islam itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Saya memeluk agama Islam gara-gara Islam adalah agama yang rasional, begitu ya. Tetapi di sisi lain, kelompok yang sama di kesempatan yang lain justru malah mengungkapkan kalimat-kalimat yang kontradiktif. Misalkan mereka mengatakan bahwa jangan memahami agama dengan akal, atau jangan tafsirkan Al-Quran dengan akal, karena akal itu terbatas, tidak bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Akal itu hanya bisa kita gunakan setelah kita mengindra dan setelah kita mengetahui sesuatu, sedangkan sesuatu yang transenden itu tidak bisa kita indra dan lain sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan mereka. Tetapi apapun itu, di situ kita ketahuan bahwa ada kontradiksi di situ. Kan begini Baraya, rasional itu artinya sesuai dengan rasio. Rasio itu adalah nama lain dari akal sehat. Jadi rasional itu berarti agama itu harus bisa dipandang dan diterima dengan akal sehat. Begitulah, Islam rasional artinya Islam bisa dipahami dengan akal sehat. Begitu. Nah, tapi mereka justru malah membatasi akal dalam penafsiran-penafsiran teks, penafsiran-penafsiran agama. Kok bisa seperti itu? Kenapa kontradiksi ini ada? Sebenarnya orang yang seperti itu tuh berpikir atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di episode ini kita akan sama-sama bahas bahwa sebenarnya kontradiksi mereka itu disengaja, bahwa mereka itu ada konspirasi besar, ada propaganda dari antek-antek Dajjal untuk mengaburkan, untuk memburamkan peradaban Islam di dunia modern. Jadi simak videonya sampai tuntas agar kita semua tidak terjebak. Ayo kita mulai. Sampai sejauh mana akal bisa kita gunakan untuk memahami teks-teks agama? Kita mulai dari pendekatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, karena banyak sekali orang-orang di Indonesia yang mengklaim sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam fikih Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu adalah Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau Quran, Hadis, Ijma, Qiyas. Begitu. Nah, dari keempat itu, manakah yang menggunakan akal? Ternyata semuanya menggunakan akal. Jadi kita mulai dari yang paling akhir, ada kias. Kias itu apa? Kias itu adalah analogi. Jadi Imam Syafi'i ternyata menggunakan analogi sebagai dasar hukum Islam. Analogi itu apa? Ya, analogi itu adalah bagian dari ilmu logika. Jadi logika ternyata adalah satu bagian dari syariat Islam, atau satu bagian dari sumber hukum Islam, begitu. Tapi analogi itu posisi yang paling bawah, ada posisi yang lebih atas. Sumber hukum Islam itu apa? Yaitu ijma, kesepakatan ulama atau kesepakatan orang-orang yang otoritatif dalam hal atau dalam masalah-masalah tertentu. Nah, bagaimana cara orang-orang tertentu yang otoritatif itu mengambil kesimpulan dalam beragama? Ternyata mereka juga menggunakan logika. Jadi, ijma yang dimaksud itu adalah kumpulan dari fatwa-fatwa yang menggunakan logika. Begitu. Jadi, mau kias, mau ijma, itu ternyata sepenuhnya adalah urusan akal. Begitu. Tapi ijma pun itu hanya posisi ketiga. Ada posisi yang lebih atas lagi, yaitu hadis. Hadis itu biasanya membawakan berita-berita tentang sunnah, biasanya. Nah, ini kan wahyu. Berarti sumber hukum Islam itu adalah wahyu. Oh, ternyata tidak seperti itu Baraya. Karena hadis itu sebenarnya dalam sejarah, dalam konteks sejarah, itu otoritasnya sudah pindah dari Nabi ke para perawi-perawi hadis. Begitu. Jadi misalkan begini, Nabi mengatakan A, Nabi mengatakan B. Nabi belum tentu perkataan itu diterima oleh kaum muslimin kalau perawinya mengatakan bahwa itu hadisnya tidak sahih. Atau ini, kan misalkan ya Imam Bukhari itu telah mengumpulkan hadis selama berpuluh-puluh tahun dan akhirnya mencantumkan ada 7.000 hadis yang menurut versinya itu sahih. Dari 7.000 itu sebenarnya banyak diantaranya pengulangan. Kalau diringkas lagi hanya sekitar 2.000-an, 3.000-an hadis. Nah, Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata selama 22 tahun kenabian. Mana mungkin Nabi Muhammad mengatakan sebanyak itu, tetapi yang diterima oleh Bukhari itu
hanya 2000-an. Berarti sebenarnya lebih banyak hadis yang hilang daripada hadis yang terpelihara oleh Bukhari saja. Ya tentu saja banyak perawi yang lain, tetapi kita sepakati dan para ulama menyepakati bahwa sebenarnya lebih banyak hadis yang mungkin saja sahih tetapi tidak bisa diterima karena hadisnya doif gitu. Jadi misalkan logikanya seperti ini. Nabi mengatakan, misalkan ya, Nabi mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Tetapi gara-gara perawi hadis itu ada yang pendusta di dalamnya, maka ulama-ulama hadis kemudian menganggap bahwa perkataan itu adalah doif, atau perkataan itu kecil sekali kemungkinan disebutkan oleh Nabi. Padahal Nabi memang mengatakan seperti itu, tetapi yang merawikannya adalah pendusta, maka hadis itu menjadi doif atau menjadi hasan, atau bahkan ada yang menyebut hadis itu maudhu kalau memang tidak ada sumber-sumber periwayatan yang lain. Nah, dengan pernyataan yang seperti itu, maka otoritas hadis itu ya, dari wahyu itu ke Nabi telah bergeser menjadi otoritas para perawi hadis yang menggunakan logika. Jadi Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud dan sebagainya itu sepenuhnya menggunakan metodologi kritik hadis yang merupakan metodologi verifikasi. Jadi dunia modern itu ketika misalkan dia mau melihat sumber sebuah teks itu valid atau tidak, otentik atau tidak dan sebagainya, itu menggunakan verifikasi. Nah, metode verifikasi inilah yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Begitu. Dan ulama-ulama yang lain. Jadi ada verifikasi internal, ada verifikasi eksternal. Kalau misalkan Bukhari menyebutnya itu adalah sanad, kritik sanad dan kritik matan gitu. Ya sama saja, itu aja, cuma beda bahasa aja. Nah, jadi dalam hal ini menggunakan kritik matan, kritik sanad dan sebagainya itu sepenuhnya menggunakan logika. Nah, dengan hal yang semacam itu, maka hadis pun sebenarnya adalah menggunakan logika atau menggunakan akal pikiran. Bagaimana ceritanya kemudian kita dilarang untuk menggunakan akal, padahal Imam Bukhari dan sebagainya itu meriwayatkan hadis atau memverifikasi bahwa ini adalah hadis sahih, atau mengklasifikasi ini hadis sahih, ini hadis doif dan sebagainya, itu menggunakan penalaran logika. Begini. Atau ya udah, tapi kan itu cuman yang kedua. Bagaimana dengan yang kesatu? Kesatu itu adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu jelas wahyu, betul? Wahyu ilahi, betul? Apakah menggunakan logika, menggunakan akal pikiran? Al-Qur'annya kita sepakati orang-orang Islam itu berasal dari wahyu, tetapi bagaimana cara dia terpelihara itu ternyata menggunakan akal pikiran. Kan begini Baraya, Al-Quran itu sampai menyebut 2 kali kalau tidak salah ya, koreksi jika saya salah, di 2 ayat Al-Quran itu disebutkan ada jaminan Tuhan bahwa Al-Quran itu pasti murni, pasti terpelihara sampai akhir zaman. Begitu. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Ternyata pemeliharaannya itu adalah dengan wasilah fatwa Umar atau wasilah ijtihad Umar, yaitu apa? Pembukuan Al-Quran. Jadi di masa lampau, orang yang hafal Quran itu di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar itu sekitar 150 atau 200 orang. Ada Utsman di dalamnya, ada Ali, ada Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam sebuah perang, itu ada 70 orang perawi, ada 70 orang penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi sisanya, tinggal setengahnya, tinggal 100-an. Nah, karena itu maka Umar merasa khawatir kalau sekarang aja di awal-awal Islam berkembang itu yang meninggal penghafal Quran itu banyak sekali, maka di masa depan mungkin saja Al-Quran itu tidak terpelihara atau tidak tahu bagaimana cara terpeliharanya. Maka kekhawatiran Umar itu kemudian memunculkan sebuah ijtihad, yaitu Al-Quran itu dibukukan setelah sebelumnya tercecer dalam tulisan-tulisan yang sederhana atau hafalan para sahabat. Setelah dibukukan itu, maka muncullah Al-Quran dan Mushaf. Jadi kalau misalkan Baraya kemarin ada nonton, misalkan Rasmus Paludan Arit membakar Al-Quran, itu sebenarnya bukan membakar Al-Quran, itu membakar Mushaf. Al-Qurannya nggak bisa dibakar, karena sebenarnya sejak awal tidak dibukukan. Itu ada dalam hati sanubari Muslim. Begitu, dalam kata-kata, dalam ingatan, dalam perbuatan, itu Al-Quran itu begitu. Nah, tapi sekarang ada mushafnya. Saya punya mushafnya. Ada mushafnya. Kenapa itu? Itu gara-gara ijtihad Umar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bahwa Al-Quran itu terpelihara ternyata menggunakan wasilah dari ijtihad Umar, yaitu akal. Nah, kalau tidak ada akal Umar itu, maka Al-Quran tidak akan ada dalam bentuk yang seperti ini, dan mungkin tidak akan bisa dibakar gitu, dan lain sebagainya. Tapi intinya dalam hal ini, maka ternyata bahkan Al-Quran pun itu ternyata menggunakan akal untuk bisa ada, untuk bisa kita nikmati sampai dewasa ini. Begitu. Lagi pula, nah ini penting ya,
Lagi pula, seluruh penafsiran-penafsiran Al-Quran itu menggunakan pendekatan akal. Jadi, kan sekarang ya, kalau misalkan saya bacakan Al-Quran, biasanya, oh itu tergantung, itu tafsirannya gimana gitu kan. Nah, seluruh pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran itu menggunakan akal. Kan, menafsirkan Al-Quran itu pendekatannya ada menggunakan bayani, menggunakan burhani, menggunakan irfani, atau di Indonesia banyak yang menggunakan isyari seperti Gus Baha menggunakan isyari kadang-kadang gitu ya. Nah, itu semuanya menggunakan akal pikiran. Penafsiran Al-Quran itu misalkan bayani itu menggunakan pendekatan teks, menggunakan pendekatan bahasa. Nah, bahasa itu adalah produk budaya. Bahasa itu adalah bagian atau wujud dari akal pikiran manusia. Jadi, pendekatan yang paling dianggap tekstual pun ternyata menggunakan akal. Apalagi yang burhani, apalagi yang irfani, apalagi yang isyari. Nah, dengan alasan-alasan yang seperti itu, maka bagaimana ceritanya kita dilarang untuk menggunakan akal pikiran untuk memahami teks Al-Quran? Karena seluruh tafsiran terhadap Al-Quran itu menggunakan akal pikiran. Keterima nggak hal yang seperti ini? Oh, nggak bisa kayak gitu, guru gembul, ini Anda itu berlebihan dalam bla 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 gitu. Islam itu tidak bisa dipahami dengan akal dan sebagainya gitu ya. Lah, Baraya mau menolak, Baraya mau setuju, Baraya mau berdebat hebat kayak gimana pun, Baraya menggunakan akal. Baraya yang menolaknya itu menggunakan akal. Baraya yang menerimanya itu juga menggunakan akal. Baraya yang berdebat di situ itu sepenuhnya menggunakan akal. Nah, jadi kayak gimana dong? Ya kan memang aslinya memang disuruhnya seperti itu, Baraya. Ini penting ya. Harus saya garis bawahi berulang-ulang. Jadi ceritanya begini. Di dalam Al-Quran, memahami Al-Quran itu cuman ada dua cara. Menggunakan akal, menggunakan hawa nafsu. Udah nggak ada yang lain. Di dalam Al-Quran disebutnya menggunakan akal dan menggunakan hawa nafsu. Yang diwajibkan itu adalah menggunakan akal, yang diharamkan itu menggunakan hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran itu penuh sekali ayat-ayat yang terkait dengan Al-Quran ini dipahami oleh orang-orang yang berpikir, oleh orang-orang yang mau memahami. Coba renungkanlah, coba pikirkanlah. Itu ayat-ayat seperti itu setidaknya ada 71 yang secara tekstual ya, secara literal itu menyebut bahwa berpikirlah atau menggunakan Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal dan sebagainya. Itu jumlahnya setidaknya 71 ayat. Jumlah yang sangat banyak gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang Al-Quran harus dipahami dengan akal. Makanya Ijtihad Umar yang tadi itu, Imam Syafi'i, Bukhari, kemudian para perawi hadis yang mengkritik hadis gitu ya, memverifikasi hadis, kemudian para ahli tafsir Quran, Imam Jalalain gitu ya, yang dua Jalal itu, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagainya, itu semuanya menggunakan akal. Jadi gimana ceritanya ada orang-orang zaman now itu yang ternyata jangan pakai akal, jangan pakai tafsiran akal dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena begini Baraya, akal itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, orang-orang yang seperti itu sengaja mengajarkan kesalahan, mengajarkan kesesatan, tapi agar mereka tetap memiliki pengikut, mereka langsung katakan jangan menggunakan akal dalam memahami agama, padahal memahami kata-kata mereka. Jadi semuanya harus sesuai doktrin, semuanya harus sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, karena mereka itu menggunakan cara seperti itu, pendekatannya adalah hawa nafsu, maka biasanya mereka itu pemarah. Kelompok mereka itu pasti pemarah, kemana-mana itu mudah sekali marah gitu. Ya kenapa seperti itu? Ya itu karena mereka menggunakan hawa nafsu. Kalau mereka tidak menggunakan hawa nafsu, ya mereka tidak marah-marah gitu. Sama seperti salah seorang penafsir Al-Quran. Coba Baraya cek mufasir Al-Quran di Indonesia yang terkemuka gitu ya, kayak Pak Quraisy Shihab atau Gus Baha, itu jarang marah-marah gitu. Karena menggunakan apa? Menggunakan akal, bukan menggunakan hawa nafsu untuk memahami Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran. Begitu. Nah, kalau misalkan yang menggunakan hawa nafsu itu gak pakai akal, sukanya marah-marah. Misalkan yang di pesantren gitu ya, saya mohon maaf ya. Jadi pagi-pagi mereka sudah bawa mobil keliling komplek untuk ngemis-ngemis, ini buat pesantren kami, ya minta duit, termasuk orang yang kafir juga dimintain gitu. Mas sudah itu jadi masjid, di masjid itu beli toa yang buatan orang kafir untuk mengkafir-kafirkan manusia gitu. Jadi minta ke orang kafir, pakai toa orang kafir, kemudian mengkafir-kafirkan manusia gitu dan sebagainya. Kenapa gak bermoral seperti itu? Kenapa gak berakhlak? Kenapa gak berakal seperti itu? Ya karena memang mereka
udah nggak usah pakai akal, udah aja dengerin saya ngomong samina wa atona gitu dan sebagainya gitu. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seburuk-buruknya makhluk hidup di bumi ini adalah makhluk yang tidak mau memahami, makhluk yang tidak mau memikirkan, makhluk yang tidak mau berakal gitu. Jadi Baraya jangan sampai terjebak sama kelompok yang itu, karena kelompok itu pasti melarang Baraya untuk jangan ikutan kelompok anu, jangan kelompok itu, udah Al-Quran jangan dipahami dengan akal dan sebagainya. Mereka tuh semuanya jangan terkait dengan akal, terkait dengan diskusi, terkait dengan yang buka-buka alam pikiran kita, itu mereka melarang semuanya. Karena apa? Karena mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kemudian mereka agar keburukan mereka itu tidak terendus, mereka melarang alat untuk mengendus keburukan itu, yaitu akal. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.